Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat MH Kisah, setelah peristiwa banjir besar yang menenggelamkan umat manusia di permukaan bumi, kecuali yang selamat hanyalah manusia yang ikut bersama Nabi Nuh alaihi salam. Sejak saat itu, penduduk bumi ditinggali hanya beberapa orang saja, dan semuanya mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun masa demi masa berlalu, melewati beberapa generasi, manusia bertambah banyak, sehingga ada satu masa manusia kembali kepada berhala-berhala mereka, yang menyebabkan kembalinya murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat siapakah itu? Kenapa mereka bisa kembali kepada kekafiran? Simak kisahnya dalam kisah Nabi Hud alaihi salam. Nasab Nabi Hud alaihi salam: Hud bin Salih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Nabi Hud berasal dari sebuah kabilah kaum Ad. Mereka adalah bangsa Arab yang tinggal di pegunungan pasir Yaman, tepatnya antara Oman dan Hadramaut, di kawasan sepanjang pantai bernama Syahar. Lembah mereka bernama Mughith. Kaum Ad pertama adalah penduduk Iram yang tinggal di gedung-gedung yang tinggi, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Fajr ayat 6-7. Tidaklah engkau memperhatikan, wahai Muhammad, bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Setelah banjir besar pada zaman Nabi Nuh, penduduk bumi hanya diisi oleh orang-orang yang menyembah Allah, hingga sampailah pada masa hidupnya kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Kaum Ad inilah umat yang pertama kali kembali menyembah berhala-berhala setelah bencana banjir besar yang menenggelamkan seluruh isi bumi. Berhala mereka ada 3: Sad, Samud, dan Hera. Kaum Ad bersikap kasar, ingkar, semena-mena, dan melampaui batas dalam menyembah berhala. Allah kemudian mengutus Nabi Hud kepada mereka dari golongan mereka sendiri, menyeru untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Hud alaihi salam berdakwah kepada mereka dalam bentuk nasihat yang begitu tulus, penuh kasih sayang, dan amat berharap agar kaumnya mendapat petunjuk. Diceritakan dalam surat Hud ayat 50-60 bahwa Nabi Hud berdakwah kepada kaumnya dengan mengatakan, "Hai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia." Kaum Ad kemudian menjawab dengan penghinaan, "Wahai Hud, kamu tidak memiliki bukti jika engkau benar seorang utusan Tuhan. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan berhala kami, karena kami melihatmu hanyalah orang gila." Nabi Hud alaihi salam telah sampai kepada puncak pengharapannya terhadap kaumnya, sehingga dia menyerahkan kaumnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi sebab turunnya azab Allah kepada kaum Ad. Awalnya Allah jadikan negeri mereka kemarau panjang selama 3 tahun, hingga mereka dilanda kelaparan. Kemudian mereka memohon kepada Tuhan-Tuhan berhala mereka untuk menurunkan hujan. Lalu Allah mendatangkan awan hitam di atas negeri mereka. Mereka senang berharap turun hujan setelah sekian lama kemarau. Mereka berkata, "Inilah awan hitam yang akan menurunkan hujan kepada kita." Namun yang mereka kira awan hitam adalah pembawa hujan yang akan menurunkan kebaikan kepada negeri mereka, ternyata itulah awan hitam pembawa azab Allah yang siap menghancurkan mereka. Lalu seorang wanita dari kaum Ad bernama Mahad mulai berteriak sambil ketakutan. Kaum Ad berkata kepada wanita itu, "Apa yang kamu lihat, wahai Mahad?" Wanita itu menjawab, "Aku melihat angin mirip api. Di hadapannya ada sosok lelaki yang menggiring angin itu." Kemudian angin itu datang kepada mereka selama 7 malam 8 hari tanpa henti.
yang menyebabkan musnahnya kaum Ad. Mereka hangus dimakan angin api yang Allah timpakan kepada mereka. Lalu di manakah Hud? Nabi Hud alaihi salam bersama pengikutnya menyelamatkan diri di sebuah tempat yang tertutup atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.